Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk hadir pada presentasi Zoom malam ini. Berikut saya akan mempresentasikan makalah mengenai strategi ekonomi dalam membangun ketahanan keluarga buruh akibat PHK massal di tengah pandemi COVID-19. Untuk sebagai tugas mata kuliah seminar masalah administrasi publik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Alif Listiansyah dengan NPM 1916041053 dari reguler A. Dan di sini ada dua pembahas saya. Pembahas yang pertama Septia, yang kedua Hendra Winata. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Simon Sumanjoyo. Baiklah, langsung memulai dari yang pertama yaitu judul. Judul yang saya ambil yaitu strategi ekonomi dalam membangun ketahanan keluarga buruh akibat PHK massal di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya, latar belakang dari penelitian ini yaitu strategi apa yang dapat diupayakan untuk ketahanan ekonomi keluarga pekerja buruh di tengah pandemi saat ini. Dari survei BKKBN, dari lebih dari 20.000 keluarga di Indonesia, 95% keluarga melaporkan stres terkait pandemi dan kendala sosial. Ini terjadi dari bulan April hingga Mei 2020. Dan salah satu daerah yang cukup terkena dampak yaitu Provinsi Lampung. Hampir seluruh pekerja di Provinsi Lampung, baik formal maupun informal, sudah merasakan dampak pandemi COVID-19. Banyak pekerja yang di PHK atau dirumahkan. Selama pandemi Corona, menurut catatan Sario, mewakili Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja di Snaker Provinsi Lampung, setidaknya 1.600 pekerja di 15 kabupaten kota telah dirumahkan. Lanjut ke slide selanjutnya, itu rumusan masalah yang saya ambil ada dua. Yang pertama, bagaimana strategi membangun ketahanan keluarga buruh di tengah pandemi COVID-19. Dan yang kedua, bagaimana upaya membangun ketahanan ekonomi keluarga buruh akibat PHK massal di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya, tujuan dari penelitian saya yaitu yang pertama, mengidentifikasikan strategi yang dapat digunakan dalam membangun ketahanan keluarga buruh akibat PHK massal. Dan yang kedua, mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan keluarga buruh dalam membangun ketahanan ekonominya di tengah pandemi COVID-19. Tinjauan pustaka yang pertama, saya mengambil konsep strategi. Strategi secara umum diartikan sebagai suatu cara yang digunakan oleh manajer atau pimpinan puncak untuk mencapai tujuan. Strategi merupakan landasan awal untuk menyusun langkah-langkah atau tindakan-tindakan dengan memperhitungkan faktor-faktor internal dan eksternal dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu konsep ketahanan keluarga. Frameberger dan McKeston dalam penelitiannya berjudul The Household Livelihood Security Concept menyebutkan bahwa ketahanan keluarga merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial. Yang ketiga itu konsep buruh. Secara umum buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah. Dalam konteks kepentingan di dalam suatu perusahaan terdapat dua kelompok, yaitu kelompok pemilih modal owner dan kelompok buruh, yaitu orang-orang yang diperintah dan dipekerjakan sebagai salah satu komponen dalam proses produksi. Pekerja atau buruh berupa orang-orang yang bekerja pada suatu tempat. Pekerja tersebut harus tunduk kepada perintah dari majikan yang bertanggung jawab. Kemudian atas pekerjaan tersebut akan memperoleh upah.
Yang ketiga, metodologi penelitian. Desain penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian PT Alabram Sistem Kota Bandar Lampung dengan subjeknya yaitu keluarga pekerja buruh yang terdampak PHK. Selanjutnya, sumber data yang saya gunakan yang pertama data primer dan data sekunder, teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, teknik pengumpulan data yang menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta teknik analisis datanya ada 4, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Terima kasih. Cukup sekian dari penelitian yang bisa saya paparkan terkait strategi ekonomi dalam membangun ketahanan keluarga buruh akibat PHK massal di tengah pandemi COVID-19. Bila ada yang ingin dibahas kepada pembahas pertama dan kedua, saya persilakan. Baik, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar dengan jelas. Baik, sebelumnya mohon maaf karena belum bisa on kamera dikarenakan jaringan. Sebenarnya pengen sedikit bertanya dari materi yang sudah Saudara Alif paparkan. Melihat dari data PHK massal akibat COVID-19, apakah Anda mempunyai data berapa persen PHK massal akibat COVID-19 di 3 tahun terakhir di Provinsi Lampung? Jika ada, bolehkah Anda perlihatkan dan silahkan berikan analisis Anda terkait urgensi penelitian Anda. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Septia. Untuk meminimalisir waktu dan bisa disambi untuk pembahas kedua kepada Saudara Hendra Winata, bisa dipersilahkan untuk memberikan. Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar, Bung Alip? Dengar dengan jelas, Yai. Mungkin saya sedikit membahas tentang apa ya? Di sini kan membahas mengenai PHK massal dan Ya, membahas benar-benar. segala macam. Di sini mungkin lagi-lagi masalah data ya, lagi-lagi masalah data. Di sini untuk PHK massal sendiri faktor yang faktor paling besar yang mempengaruhi terjadinya PHK massal berdasarkan data yang Anda ambil. Dan dari di sini juga Anda tuh mengambil sampling data itu berdasarkan apa ya, data dari dinas mana kayak gitu, ataupun dari sumber-sumber apa aja yang Anda ambil untuk menjadi sampling data Anda. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Hendra. Izin untuk memilih dan memilah beberapa jawaban kepada teman-teman. Saya izin sebentar. Baik, terima kasih sudah memberikan sedikit waktu. Izin menjawab untuk pertanyaan Saudara Hendra Winata terkait faktor yang paling besar lah kenapa buruh ini bisa-bisanya di PHK dan dari mana data-data yang saya peroleh. Izin menjawab terkait faktor yang paling besar. Sebelum saya membuat dan memilih penelitian ini, kebetulan saya sudah membaca beberapa skripsi-skripsi terdahulu dan beberapa studi literatur terkait kenapa sih PHK di Indonesia banyak karena COVID gitu kan. Dan dari kebanyakan yang telah saya baca, saya menarik beberapa faktor lah kenapa PHK ini kenapa COVID ini menjadi suatu momok bagi para buruh. Yang pertama yaitu dari yang kita ketahui lah, buruh itu adalah suatu pekerjaan yang diharuskan untuk saling bersinggungan atau bertemu, bergesekan dengan masyarakat, dengan para pekerja lainnya di satu pabrik.
Dan dari beberapa artikel yang saya baca, COVID ini adalah suatu virus yang penyebarannya cukup sangat cepat malah, bukan cukup cepat, bisa dari bertemu langsung, bisa dari eh, bersalam-salaman, bersentuhan badan gitu kan, dari nafas. Nah, itu yang mengakibatkan banyak banyak perusahaan itu yang lebih memilih untuk menjaga menjaga kestabilan perusahaan dengan salah satunya itu meng-PHK buruh, yaitu karena satu untuk mengurangi banyaknya para pekerja di pabrik seperti yang tadi saya bahas, dan yang kedua itu karena akibat dari COVID-19 pun pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang mengharuskan masyarakat untuk tidak keluar rumah, sehingga banyak dari hasil-hasil pabrik itu yang malah tidak dapat dijajakan atau malah malah tidak tidak mendapatkan konsumen. Jadi itu mengakibatkan banyak perusahaan yang bisa dibilang income atau pendapatan dari perusahaan tersebut itu malah menurun. Itu dari beberapa bahan bacaan yang telah saya baca, yang merupakan faktor yang paling besar lah tadi kan dari pertanyaan saudara Hendra. Terus yang pertanyaan keduanya itu dari dari mana data yang bisa saya dapatkan gitu kan. Untuk yang saya peroleh karena saya membaca juga skripsi-skripsi terdahulu, saya banyak banyak mendapatkan apa ya, eh, bahasan-bahasan terkait dinas-dinas yang membawahi para pekerja, yaitu dinas. Nih di sini ada Disnaker, dis dinas tenaga kerja ya. Eh Dinas Hubungan dan Pelindungan Tenaga Kerja, Disnaker, yang ada di Provinsi Lampung begitu. Jadi saya untuk data validnya saya mengambil dari beberapa, pun ini saya melakukan wawancara atau mengambil data dari catatan dari Bapak Sario yang mewakili Kabid Hubungan Industrial dan Pelindungan Tenaga Kerja Provinsi Lampung gitu. Dan untuk secara nasionalnya saya dari BKKBN dan dari artikel-artikel terkait, kan banyak tuh berita-berita tentang para pekerja buruh yang di PHK akibat pandemi gitu. Terima kasih. Mungkin itu untuk jawaban saudara Hendras. Apakah ada tanggapan lainnya? Sudah cukup mungkin. Terima kasih pada saudara Alip. Oke. Untuk saudara Setia, pertanyaannya tadi 3 tahun terdahulu apa ya? Terlalu cepat tadi, saya tidak mencatat dengan cepat. Sebentar. Saya ulangi ya. Jadi dari materi yang udah saudara paparkan, tentunya pasti saudara mengambil penelitian ini melihat data yang sudah ada. Coba saya meminta data PHK massal akibat COVID-19 3 tahun terakhir di Provinsi Lampung. Jika tolong dipaparkan data tersebut berapa persennya, lalu silahkan berikan analisis Anda terkait urgensi penelitian. Oke, terima kasih saudara Setia ya. Izin meminta waktu lagi. Terima kasih kepada pembahas pertama dan kedua yang sudah memberikan waktunya untuk saya mencari beberapa data yang tadi dipertanyakan oleh pembahas pertama. Izin memberikan
jawaban atau tanggapan dari saya lah terkait apa yang ditanyakan oleh pembahas pertama. Di sini saya dari kekurangan data yang saya peroleh di awal karena ya saya masih terfokus terhadap status atau dari judul yaitu PHK massal dari COVID-19. Jadi yang saya dapatkan pun baru sedikit dan yang bisa saya bagikan pun hanya sedikit, yaitu di sini saya mendapatkan data dari BPS terkait dampak PHK akibat pandemi COVID di Provinsi Lampung. Di sini ada nomor 6. Izin membacakan penduduk usia kerja yang terdampak COVID dikelompokkan menjadi 4 komponen, yaitu A. Pengangguran karena COVID, bukan angkatan kerja karena COVID, sementara tidak bekerja karena COVID, dan D. Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID. Kondisi A dan B merupakan dampak pandemi COVID-19 pada mereka yang berhenti bekerja, sedangkan kondisi C dan D merupakan dampak COVID yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja. Berikut tabel yang bisa saya bagikan. Tabel dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja Provinsi Lampung dari bulan Agustus 2020 sampai Februari 2021. Berikut beberapa datanya bisa dibaca oleh para pembahas saya. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa penduduk usia kerja yang terdampak COVID pada Februari sebanyak 343.000 orang, mengalami penurunan sebanyak 315,6 ribu orang atau sebesar 48,12% dibanding dengan Agustus. Komposisi penduduk usia kerja terdampak COVID terdiri dari 21,4 ribu orang pengangguran karena COVID, 11,1 ribu orang bukan angkatan kerja, 27,5 ribu orang sementara tidak bekerja, dan 280,3 ribu orang penduduk bekerja mengalami pengurangan jam kerja karena COVID. Keempat komponen tersebut mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2020. Penurunan tersebut adalah komponen penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 sebanyak 2. Baiklah, apakah sudah menjawab untuk pertanyaan pembahas pertama? Dan mohon maaf sekali karena belum bisa memberikan data yang diminta dari 3 tahun terakhir. Kan ada pertanyaan keduanya ya. Iya. Dari data tersebut, urgensi penelitian Anda apa gitu? Sepertinya itu belum dijawab. Baiklah, menjawab pertanyaan terkait urgensi dari pembahas pertama. Mengapa mengambil penelitian ini? Karena dari beberapa skripsi-skripsi yang sempat saya baca, sebenarnya sudah banyak yang membahas tentang PHK di Indonesia khususnya. Dan kebetulan saya mengambil di Provinsi Lampung tentang PHK akibat dampak dari pandemi COVID-19 sendiri. Urgensi yang saya pilih karena satu yang pertama pun di desa saya dan di lingkungan saya pun banyak teman-teman saya yang mengalami dampak tersebut, yaitu dampak secara langsung oleh mereka gitu. Banyak dari mereka yang bekerja di pabrik, kebetulan di Lampung Selatan khususnya, terkena dampak dari COVID-19 sendiri karena pengurangan pegawai tadi akibat pemasukan dari perusahaan yang bisa dibilang tidak sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh perusahaan, sehingga itulah salah satu alasan kenapa saya ingin meneliti tentang PHK di Provinsi Lampung. Terima kasih kepada Saudara Septia, pembahas pertama. Apakah cukup menjawab dari pernyataan saya? Cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih.
Baiklah, cukup sekian yang bisa saya presentasi terkait strategi ekonomi dalam membangun ketahanan keluarga buruh akibat PHK massal di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih kepada pembahas pertama, Saudari Septia, yang sudah memberikan masukan-masukan, dan kepada Saudara Hendra Winata juga yang telah memberikan masukan kepada saya. Saya akhiri. Bila terpedaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.